Alhamdulillah, innal hamdalillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معاشر المسلمين وجملة المؤمنين rahimakumullah. Kadang-kadang kata terucap dari lisan yang dhaif ini melainkan tutur kata puja puji rasa syukur kita kehadiran zat ilahi Rabbi Allah Jalla Jalaluhu yang telah senantiasa memberikan kita nikmat yang besar yang masih dapat kita rasakan pada siang hari ini, nikmat yang besar yang masih dapat kita rasakan pada menit dan detik ini, yaitu nikmat sehat wal afiyah serta nikmat panjang umur. Wabil khusus nikmat yang begitu besar yang tiada nilainya, yaitu nikmatul iman wal Islam. Walaupun kita sibuk dengan aktivitas pekerjaan kita di kantor, walaupun kita sibuk dengan perdagangan jual beli kita, namun itu semua kita tinggalkan. Kita memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan salat Jumat berjamaah. Semoga rangkaian-rangkaian ibadah kita, baik yang wajib, sunnah, infak, sedekahnya yang telah kita sama keluarkan, semoga senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu kita baca semoga tercurahkan kepada Nabi akhir zaman, Nabi yang telah menolong kita dari zulumati ila nur, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kita seluruh umatnya yang istiqomah mengikuti ajaran-ajaran dan sunnahnya. Semoga senantiasa di yaumil qiyamah kita semua diakui umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan syafaatul uzmanya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Sebelum Al-Faqih menyampaikan isi khutbah pada kesempatan siang Jumat hari ini, izinkanlah Al-Faqih akan memberikan wasiat. Wasiat ini khususnya untuk diri pribadi Al-Faqih dan keluarga dan umumnya seluruh para jamaah yang hadir pada siang Jumat hari ini. Marilah kita senantiasa tingkatkan kualitas iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita istiqomah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, maka Allah Subhanahu wa taala akan jamin kita selamat dunia hingga akhirat. Jika kita istiqomah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita hidup di alam dunia sederhana, namun Allah Subhanahu wa taala akan memperhatikan kita, bahkan Allah akan angkat derajat kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya hamba Allah yang mulia
mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala ialah hamba Allah yang istiqomah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti intisar lillah wa tinabun nawahi fi mardatillah, yaitu mengerjakan segala perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah fi mardatillah. Semua itu kita kerjakan semata-mata mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang hadir pada kesempatan siang Jumat hari ini senantiasa Allah kuatkan iman Islam kita, Allah istiqomahkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita meraih derajat yang mulia dan derajat yang mulia di dunia hingga di akhirat. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala hadirnya kita di Baitullah ini, hadirnya kita di tempat yang mulia ini, baik yang jarak jauh maupun yang jarak dekat, langkah demi langkahnya menuju tempat yang mulia ini, semoga senantiasa Allah balas sebagai penghapus dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sedang salat Jumat rahimakumullah. Hidup dan kehidupan di alam dunia ini bukan hanya untuk mengikuti hawa nafsu saja, akan tetapi hidup di alam dunia ini kita harus tahu tugas apa Allah ciptakan kita di alam dunia ini, saudara. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di alam dunia ini hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah, baik ibadah secara hablum minallah ataupun ibadah secara hablum minan nas. Ibadah secara hablum minallah, salat, puasa, pergi haji dan lain sebagainya, dan hablum minan nas pun kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, saling jaga ukhuwah Islamiyah kita, saling menjaga persaudaraan kita. Terlebih saat ini saudara, pilkada sudah dekat. Jangan sampai saudara jaga ukhuwah Islamiyah kita, jaga persaudaraan kita, karena umat muslim dengan umat muslim lainnya adalah bersaudara-saudara. Innamal mu'minuna ikhwah fahaslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang muslim dengan orang muslim lainnya itu ikhwatun, bersaudara. Fahaslihu baina akhwaykum, maka kata Allah Subhanahu wa taala, damaikanlah kedua saudaramu. Janganlah engkau berseteru, janganlah engkau bermusuhan. Wattaqullah, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la'allakum turhamun, semoga kamu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah, ibadah secara hablum minan nas, menjaga ukhuwah Islamiyah, persaudaraan kita pun bekerja kita adalah jaga persaudaraan kita, saudara. Bekerja cari nafkah itu pun ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mencari nafkah, nawaitunya pun harus karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika ingin berangkat dari rumah menuju kantor, tancapkan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Ketika kita hendak berangkat dari rumah menuju kantor, dari rumah menuju tempat dagang, kalau didasari niat kita karena Allah Subhanahu wa taala, karena di tempat kerja, ketika kita ada tempat kerja, di pedagangkah kita, di kantorkah kita, ataupun mengemudikah kita, niat kita karena Allah, maka setiap detik, setiap menit, setiap jam Allah catat sebagai amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Maka dari itu saudara, apapun kehidupan yang kita jalani di alam dunia ini, dasari niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah ikhtiar berdagang, dapat hasil, dapat harta, dapat rezeki, pun jangan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sombong, jangan kikir, bedit, bakhil terhadap rezeki yang Allah telah berikan kepada kita. Ketika kita sudah ikhtiar bekerja, berdagang, dapat hasil sedikit ataupun banyak, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih kita sisihkan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita keluarkan 2,5% hasil usaha kita selama sebulan. Buat masjid kah, buat anak yatim kah, buat fakir miskin kah, buat pondok pesantren kah. Keluarkan 2,5% hasil usaha kita selama sebulan, saudara. Kenapa? Agar rezeki kita bersih, rezeki kita, harta kita berkah. Ketika berkah kita nafkahkan ke anak istri kita, maka insya Allah keluarga kita menjadi sakinah, mawaddah, warahmah, dan anak-anak kita anak yang soleh dan solehah. Ini yang saudara. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Maka dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, faqala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum 'an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Shallallahul 'azim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wa la auladukum, la tulhikum amwalukum wa la auladukum, janganlah kau jadikan harta-hartamu wala auladukum dan anak-anakmu an zikrillah, sehingga dengan harta-hartamu, dengan anak yang Allah berikan berupa anak an zikrillah, engkau lalai terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Maka barang siapa yang berbuat demikian dengan hartanya, dengan anaknya, dia lalai terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, sungguh dia termasuk hamba Allah yang merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah wa na'udzubillah min dzalik. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Dalam satu ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada hamba Allah yang beriman. Hamba Allah yang beriman kepada Allah dan Rasulullah, Allah ingatkan dua hal. Yang pertama tentang harta, saudara. Dari mana harta yang kita peroleh dan disalurkan ke mana harta yang sudah kita miliki, saudara. Kalau harta yang kita miliki boleh hasil yang halal, boleh bekerjakah, hasil kerjakah, hasil berdagangkah, halal, saudara, maka insya Allah bermanfaat dan berkah harta ini, saudara. Tetapi ketika harta yang kita peroleh dengan hasil korupsikah, dengan hasil nyolongkah dan lain sebagainya yang enggak diridhai Allah Subhanahu wa taala, maka harta ini akan celaka, saudara, dan enggak bermanfaat dan enggak berkah, saudara. Lalu saudara, ketika harta sudah kita miliki, hasil kita peroleh dengan halal, dengan dagang dan dengan kerja, hasil kerja kita, maka kita keluarkan, saudara. Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan kembali, wa anfiqu mimma razaqnakum. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ketika kau telah ikhtiar bekerja, berdagang dengan hasil halal, wa anfiqu mimma razaqnakum, maka keluarkanlah hasil usahamu, hasil rezeki usahamu. Allah ingatkan, saudara. Maka Allah enggak demam, enggak senang, bakhil, pedit, kikir terhadap hamba-Nya, saudara. Allah enggak senang hamba yang pelit. Ketika Allah beri rezeki, dia pelit, lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah wa na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Ketika Allah memberikan rezeki, mudah bagi Allah untuk memberi rezeki kepada hamba-Nya. Pun catatan
catat saudara, mudah bagi Allah untuk mengambil rezeki yang telah Allah berikan kepada kita saudara. Dengan musibah, dengan sakitkah, habis uang tersebut saudara. Mudah bagi Allah untuk mengambil rezeki yang telah Allah berikan kepada kita, disebabkan kita pikir pedih terhadap rezeki yang telah Allah berikan kepada kita. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah, sedekah yang telah kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, yakinlah Allah akan tambah dan tambah saudara. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, fasaddaqu fa inna sadaqatu bikatun minannar. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fasaddaqu, bersedekahlah kalian, fa inna sadaqatu bikatun minannar. Sesungguhnya dengan engkau bersedekah mencegah dari siksa api neraka Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, Allah ingatkan wala auladakum, tentang anak. Didik anak-anak kita saudara. Jangan yang formal kita prioritaskan, tetapi yang non formal kita enggak perhatikan saudara. Mana contohnya? Ngaji saudara. Didik anak-anak kita ke pesantren, didik anak-anak kita ke madrasah. Agar apa? Agar anak kita bisa menolong kita ketika kita dalam keadaan sakaratul maut saudara. Anak yang dididik agama, ketika kita butuh dengan anak kita, pasti anak ini akan menolong kita. Ketika anak kita dididik agama, pasti ketika kita dalam keadaan sakit, anak ini memperhatikan kita. Ketika anak dididik agama, ketika kita dalam keadaan sakaratul maut, ketika malaikat Israil menghampiri kita dalam keadaan sakaratul maut, anak ada di samping kita. Kenapa? Karena telah kita dididik agama saudara, mentalkinkan kita agar ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahagia kita mempunyai anak yang soleh ataupun anak yang soleha. Tetapi catat saudara, ketika anak nggak didik agama saudara, yang formal kita terus perhatikan, bahkan bayaran mahal pun kita perhatikan, tetapi yang non formal didikan agama kita nggak perhatikan. Catat dan ingat saudara, ketika kita dalam keadaan sakit, anak nggak peduli. Kenapa? Karena nggak dididik agama saudara. Ketika kita dalam keadaan susah, anak nggak peduli, bahkan anak rongrong kita saudara. Kenapa? Karena nggak dididik agama. Dan catat yang lebih penting saudara, ketika anak nggak dididik agama, ketika kita dalam keadaan sakaratul maut, anak hanya bisa menangis dan menangis. Bahkan ketika kita sudah meninggal, anak hanya bisa menangis saudara. Nggak bisa ngaji, nggak bisa baca Al-Quran. Kenapa? Karena salah kita memperhatikan didikan agama yang terhadap anak kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Al-Qur'anul Karim, faqala ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Allah ingatkan, hai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah dirimu. Ketika kita belum menikah, Allah perintahkan kita jaga diri kita untuk tidak maksiat, untuk tidak membuat perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika kita sudah menikah, wa ahlikum, jagalah istrimu, jagalah anak-anakmu, jaga keluargamu, wa ahlikum nar, dari siksa api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Jaga diri kita, jaga anak kita, jaga istri kita, keluarga kita dari siksaan api nerakanya Allah Subhanahu wa taala, yang bahan bakarnya api neraka itu adalah manusia saudara. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Inilah yang dapat saya sampaikan. Semoga senantiasa bermanfaat, khususnya untuk diri pribadi, al-baqi dan keluarga, dan umumnya seluruh para jamaah. Intinya mari kita sama-sama jaga harta yang telah Allah berikan kepada kita.
Ketika harta itu Allah berikan kepada kita, hakikatnya adalah bukan milik kita semua, saudara. Bukan milik kita, tetapi milik Allah, dan wajib kita jalankan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita diberikan anugerah anak kepada kita, maka didik anak kita agar menjadi anak yang soleh dan soleha, agar menjadi anak yang berbakti kepada Allah dan Rasulullah, dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'na wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala